Allah itu boleh nggak disifati sama sifat yang mohon maaf kurang baik seperti makar, penipu atau yang lain, karena Allah kan sangat sempurna. Dan dia kebetulan waktu itu dia lagi menyebutkan ayatnya ke saya yang wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin wa hum la yash'urun. Nah di situ dan di surat Al-Anfal juga ada ayat yang tentang Allah itu sebaik-baiknya tipu daya gitu, mempunyai tipu daya yang sebaik-baiknya. Nah itu kan menunjukkan kalau Allah itu punya sifat tipu daya. Jadi dia waktu itu agak ngotot ke saya, berarti Allah juga bisa dong disifatin sama sifat yang jelek-jelek yang seperti itu Mbak Nafila gitu katanya. Menurut antum itu gimana? Saya juga masih belum jawab sampai sekarang pertanyaannya teman saya. Berarti Allah menipu daya mereka? Ya enggak. Kalau dilakukan orang baik itu namanya kecerdasan. Tapi kalau dilakukan orang dolim itu namanya tipu daya. Jadi misalnya gini, ada orang bikin alarm supaya maling itu terdeteksi atau pakai CCTV, itu namanya kecerdasan. Tapi kalau maling pakai CCTV untuk kalau nyolong, ngerti pergerakan yang punya rumah. Jadi sama-sama melakukan itu, tapi beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya yang bertanya, tadi antum sempat membahas tentang sifat-sifat Allah yang sempurna. Beberapa hari yang lalu ada teman saya yang tanya ke saya, Mbak Nafila, kebetulan anak ini memang baru hijrah gitu ya, baru belajar Al-Quran, baru baca-baca. Dia tanya, Mbak Nafila, Allah itu boleh nggak disifati sama sifat yang mohon maaf kurang baik seperti makar, penipu atau yang lain, karena Allah kan sangat sempurna. Dan dia kebetulan waktu itu dia lagi menyebutkan ayatnya ke saya yang wayamkurullah wayamkuruna gitu. Ya, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin wa hum la yash'urun. Nah di situ dan di surat Al-Anfal juga ada ayat yang tentang Allah itu sebaik-baiknya tipu daya gitu, mempunyai tipu daya yang sebaik-baiknya. Nah itu kan menunjukkan kalau Allah itu punya sifat tipu daya. Jadi dia waktu itu agak ngotot ke saya, berarti Allah juga bisa dong disifatin sama sifat yang jelek-jelek yang seperti itu Mbak Nafila gitu katanya. Menurut antum itu gimana? Saya juga masih belum jawab sampai sekarang pertanyaannya teman saya itu, karena saya masih bingung gitu. Jadi saya tanya sama Gus gitu, mungkin ada pencerahan gitu buat saya menjawab gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu begini ya, jawab seperti itu rileks saja. Yang jelas jenengan harus terima kasih sama yang tanya, nganggep jenengan pinter itu. Sampai tanya itu berarti nganggep jenengan pinter. Itu satu prestasi, itu orang nggak semua orang ditanya itu. Itu begini ya kalau dalam ilmu balaghah. Makanya saya ini kan pengajar ya, pengajar fikih juga pengajar balaghah, juga pengajar tasawuf, pengajar mantek. Kalau di pesantren kan memang semua itu diajarkan Pak Fatullah. Ini juga dulu mondok di buyut-buyut saya di Kudus itu, di pondok tertua di Kudus buyut saya. Makanya hormat saya itu bukan karena beliau punya etika, memang aturannya harus hormat gitu. Saya juga harus hormat beliau karena beliau rektor, ya sudahlah saling menghormati. Bapak itu kalau sama penanya itu hormat, ditanya, dia sudah sopan. Jadi kita harus menghormati orang sopan. Yang tanya hormat ke kita karena kita dianggap alim, kita hormat sama penanya karena orang sopan. Mau tanya itu juga gengsi loh. Masa dokter tanya itu kan ribet kan? Saya kemarin ditawani di Unisula, masuk dikasih dokter honoris causa. Kenapa Gus gak mau? Saya takut kalau masuk neraka, masa dokter masuk neraka kata saya. Kan ya tidak lucu juga itu. Akhirnya dokter-dokter itu, iya Gus saya udah pernah kepikiran ya. Akhirnya mereka terus mau udah takwa, udah Gus kita harus takwa, kan malu dokter kok masuk neraka. Oh begini jawabnya ya. Semua ilmu itu harus kita pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya. Ya saya ulang lagi ya. Ilmu itu harus Anda pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya kalau kita tidak tahu. Sehingga dengan cara itu kita tahu secara serius. Misalnya nikah sekali gak sah kategorinya zina. Itu di antara ilmu sisi ekstrimnya ilmu balaghah adalah kalau kamu tidak memahami balaghah, maka kamu akan mengatakan Quran ini bohong. Karena kamu tidak tahu tasbih itu apa. Terus misalnya gini, Allah memaklumatkan di Quran bahwa orang kafir itu sumum bukmun umyun. Sumun artinya itu budak. Apa ketuli, bukmun artinya bisu, umyun artinya buta. Itu kalau kamu nggak ngerti balaghah maka
Faktanya apa? Ternyata orang kafir tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. Tapi kalau kamu ngerti balaghah akan tahu ini tasbih yang baligh, perumpamaan yang sempurna, kesusastraan. Jadi kalau orang muji Nabi itu nggak boleh bilang anta kasamsi, itu kurang keren. Kamu ibarat matahari, kurang keren. Kafnya dibuang, anta samsun, anta badrun. Kamu matahari, kamu rembulan. Nah, kalau orang sedang pacaran itu kalau bilang kamu ibarat bunga, itu kurang keren. Wah kamu ya bunga saya itu kan terus keren kayak. Nah itu balaghah. Nah di antara balaghah itu ada namanya wal ityan bil kalimah lil musyakalah. Jadi mendatangkan kalimat bukan dengan makna semestinya tapi lil musyakalah. Musyakalah itu perimbangan. Wa makaru wa makarawah. Mereka bermakar dengan tipu daya. Wa makarawah dan Allah pun melakukan itu. Berarti Allah menipu daya mereka. Ya enggak. Kalau dilakukan orang baik itu namanya kecerdasan. Tapi kalau dilakukan orang dolim itu namanya tipu daya. Jadi misalnya gini, ada orang bikin alarm supaya maling itu terdeteksi atau pakai CCTV, itu namanya kecerdasan. Tapi kalau maling pakai CCTV untuk kalau nyolong ngerti pergerakan yang punya rumah. Jadi sama-sama melakukan itu, tapi beda. Sama mati juga gitu. Ketika kita pecundang, matinya mati sangit gitu. Tapi ketika kita pahlawan, matinya mati syahid. Artinya ya sama-sama mati. Nah, di balaghah itu ada istilah musyakalah. Musyakalah itu, ayat itu sebenarnya banyak, Mbak. Ada yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa yamkuruna wa yamkuruwah. Wa makaru itu banyak. Jadi di antara sisi yang harus kita pelajari dari ilmu balaghah adalah kalimat itu banyak yang tidak semestinya. Ya tadi, misalnya kita bilang, coba kamu jalan dulu. Kalau kita bawa mobil, maksudnya mobil itu jalan, kita duduk. Tapi kalimatnya tetap, sudah kamu jalan dulu. Mau naik mobil kok dibilang jalan. Jadi berdiri juga gitu. Ya yuhal muddatsir kum fa'angdir. Kum berdirilah kamu. Berdiri maknanya mengurus sesuatu yang serius. Itu orang Arab bilang berdiri. Sehingga disebut wayuki munas sholat. Dan mereka mendirikan sholat. Apa semua sholat itu bentuknya berdiri? Nah, nuruti cangkem elek kan protes ya? Makanya begitu juga sholat. Sholat itu harus menghadap kiblat. Yang benar aja. Kalau pas sujud menghadap apa coba? Menghadap tanah kan? Jadi kalau nurutin bahasa ini nggak ada yang benar gitu. Maka berhati-hatilah dalam bahasa. Karena bahasa itu nggak jelas. Kalau kamu sedang senang istri kamu, mesti bilang gini, wah saya cinta kamu karena kamu cantik. Harusnya istrinya tersinggung. Sehingga gini, berarti suatu saat kalau saya jelek, Anda sudah tidak cinta. Kan? Kebetulan para istri tidak pinter, sehingga dipuji gitu ya senang. Sebetulnya itu tidak pujian, itu bahaya itu. Berarti dia mencintai saya sejauh saya masih cantik. Kalau enggak, ya sudah macam-macam. Dan ya rata-rata macam-macam betul itu. Artinya bahasa itu nggak usah dimaknani, makanya saya kemarin bilang sama Pak Rohidin itu, Mbok Yau UI itu kalau ngaji misalnya Bukhari dengan pemaknaan ulama. Karena maknani bahasa ini satu pekerjaan yang kalau tidak ulama tidak bisa. Apalagi bahasanya Rasulullah SAW. Bahasa itu susah. Dalam keseharian saja kita maknani susah, apalagi bahasanya Quran dan hadis. Ya contoh paling gampang gitu. Wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Kita berdiri tegak demi bangsa ini. Memangnya perang harus berdiri, kadang harus tiarap kan? Jadi bahasa itu selalu sering, kalau di balaghah disebut hakikat dan majas. Ada makna hakikat, ada makna. Dan itu harus kita kaji. Kalau tidak ya fatal, memang hasilnya fatal. Kalau tidak ya Quran itu ada sekian kalimat yang maknanya itu proporsional. Seperti wa makaru. Jadi misalnya gini ya, contoh paling gampang yang populer. Nabi di Gua Thur. Gua Thur itu ya gua Arab ya. Kedalamannya tidak banget dalam. Terus Allah merekayasa itu dengan cara ada laba-laba yang masang jaringnya di situ, terus ada burung dara yang di situ. Itu ya disebut makruh, rekayasa Tuhan. Tapi orang pasti sepakat itu namanya kecerdasan. Karena orang kafir yang mengklaim dirinya cerdas, dirinya terlatih, dirinya ahli mendeteksi musuh, ternyata hanya ditipu seperti itu, nggak tahu. Nah karena ini pekerjaan kesalehan disebut kecerdasan. Apa disebut? Tapi andaikan sebaliknya, nyuwun sewu, ada orang lari dari kejahatan, terus merekayasa seperti itu disebut rekayasa karena bentuknya
kejahatan. Jadi ada sesuatu yang sama, tapi ketika dilakukan orang soleh itu baik, karena nanti itu disebut kecerdasan. Kalau dilakukan orang dolim itu buruk, karena itu disebut rekayasa. Ya kira-kira seperti itu. Syekhona Khalil mendadak meminta kurir delman untuk menghentikan delmannya. Ia memberikan uang, kemudian turun dengan wajah pucat. Tentu saja ini membuat kurir delman bingung, ada apa ini? Hari itu Syekhona memang berjalan-jalan dengan menggunakan delman. Ia senang memperhatikan kuda yang menarik delman itu dan bertanya kepada sang kurir, "Kudamu bagus banget. Kuda dari mana itu?" Sang kurir delman menjawab, "Ini kuda Bima, Kiai." Daerah Bima sejak dulu terkenal dengan kudanya. Kuda-kuda Bima berbadan kecil tetapi sehat, kokoh, tangguh, sehingga sejak dulu menjadi primadona di Nusantara. Banyak kerajaan-kerajaan, baik oleh raja, bangsawan, panglima perang, bahkan tidak sedikit gubernur Hindia Belanda ketika itu yang meminta kuda dari Bima, sebab memang mereka terkenal sebagai kuda yang kuat, meski berpostur sedikit lebih kecil daripada kuda umumnya. Mendengarkan penjelasan itu, Syekhona justru meminta berhenti dan turun dari delman itu. Ia turun dengan wajah pucat dan tertegun memperhatikan kuda sang kurir. "Ada apa, Kiai?" tanya kurir bingung. Syekhona Khalil menjawab, "Aku jadi teringat guruku dari Bima." Guru yang dimaksud adalah Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Beliau adalah salah satu ulama besar yang menjadi guru dan berpengaruh besar pada Syekhona Khalil Bangkalan. "Tetapi ada apa dengan kuda itu?" tanya sang kurir, menanyakan kuda yang dia gunakan. Syekhona Khalil menjawab, "Guruku punya banyak kuda." "Tetapi kenapa harus turun, Kiai?" Syekhona menatap sang kurir dan berkata, "Aku takut jangan sampai kudamu itu adalah keturunan dari kuda-kuda guruku." Masya Allah, luar biasa. Bayangkan bagaimana Syekhona Khalil Bangkalan begitu hormat kepada gurunya, sehingga merasa tidak pantas menaiki kuda yang bisa saja adalah keturunan kuda-kuda gurunya, padahal juga belum tentu demikian. Level kecintaan seperti ini hanya dimiliki oleh mereka yang berhati murni, mereka yang berhati suci, sama seperti para kekasih Allah. Cinta kita mungkin tidak akan sampai pada selevel itu, tetapi dari situ kita belajar bahwa mereka, para ulama, para wali itu sangat mencintai dan menghormati gurunya. Bandingkan dengan kondisi kita sekarang ini, bagaimana kita tidak sedikit melihat anak murid yang tidak hormat lagi kepada gurunya. Padahal menghormati guru adalah sesuatu yang diajarkan di dalam Islam. Dan yang dimaksud guru bukan saja guru agama, tetapi siapapun yang memberikan pengetahuan kepada kita, menunjukkan keteladanan kepada kita, menjadi panutan kita, itulah yang kemudian kita pantas sebut sebagai guru. Salah satu syair yang populer, indah, yang digubah oleh Imam Habib Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf mengingatkan kita bagaimana kecintaan seorang murid kepada gurunya. Man ana laulakum kaifama كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم 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 من
ma ahwakum. Siapalah saya? Siapalah saya? Siapalah saya tanpamu? Bagaimana tidak cinta kepadamu? Bagaimana tidak ingin bersamamu? Dari kisah Syekhona Khalil Bangkalan kita belajar bahwa sosok setinggi semulia beliau saja, kekasih Allah, waliullah saja begitu hormat kepada gurunya, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Baru kayak kiai gak jelas kayak saya itu di jalan ketemu orang tanya, Gus, badhe sowan apa? Ketemu saya di pasar, saya hobi sering ke pasar. Bukan karena nganggur ya memang seneng. Saya itu seneng di pasar itu sederhana. Kalau ada ibu-ibu awam tak belajari 10.000 seneng, alhamdulillah. Kok pinter jenengan? Saya ini kiai besar, jadi kalau muni alhamdulillah ngenteni untuk duit 10 juta, ini yang nggak pernah ngaji untuk duit 10.000 sisa syukur. Jadi tak anggap itu bentuk kekalahan saya. Jadi kalau nang pasar itu bentuk tawaduk kula. Ini mboten ngajari terus kiai-kiai nang pasar nggih mboten, iki cerita mawon. Cerita istihad kula. Terus saya bilang, mboten usah di sini saja. Terus tanya, anak saya itu istighadah, Gus, keluar darah gini-gini, sholatnya gimana? Tak jawab saat itu juga. Jadi nah ini yang tertib ya monggo, yang nggak tertib ya, karena barokahnya nggak tertib itu, misalnya semua orang soleh di masjid. Kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya orang-orang yang di jalan, itu orang-orang nggak tertib. Tapi itu efektif itu. Ada orang tersesat yang nolong mereka, kecelakaan mereka, ada orang jambret yang nolong mereka. Jadi umat Islam itu di mana saja itu baik. Yang jalur kampus dia baik, yang jalur nggak tertib kayak saya juga baik. Dan dari dulu saya itu yakin suatu saat saya tetap keramat dengan cara saya seperti ini. Bukan apa-apa, karena tadi orang Islam itu banyak yang nganggap kampus itu elit. Wow, itu bayar, terus elit, terus berdasi. Jadi bayang notok aja enggak. Kalau cerita Pak Imam Taufik pertama kuliah itu sudah bayangkan di wisuda. Kata beliau pas pertama masuk itu sudah bayangkan di wisuda. Kalau di pondok kan enggak. Wong Islam taluan mondok, sekian ini ra jelas, padha ra jelas santai. Dijak jagungan, mau ditakoki kowe candi le. Ngapak, ngapak santai. Ya pokoknya enggak jelas. Nganalisis Islam itu harus pakai akal, dan akal yang dipakai ini saya bawa ke kitab Ihya adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri, kalau kayak ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya nggak ada yang benar, kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Mamin muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Mamin muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah SAW.